ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا Cek, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita akan coba mulai. Dan saya ucapkan selamat datang kepada semua yang sudah hadir di ruang meeting ini, walaupun kita meeting dalam suasana yang berjauhan ya. Tapi insyaallah tidak akan mengurangi silaturahim yang kita jalin pada kesempatan yang baik ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum bergabung, insya Allah nanti kita akan sambil jalan saja, kita akan mulai untuk membahas satu demi satu produk knowledge yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Baik, saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat semua, luar biasa ada yang lagi di toko sambil berdiri, sambil beraktivitas ya.
Mari kita tingkatkan semangat kita dengan mengawali pagi hari ini dengan semangat yang membara agar berefek yang sangat luar biasa kepada diri kita semua hingga sore hari nanti, hingga penghujung hari ya. Baik, kalau saya katakan apa kabar semuanya, mohon dijawab dengan penuh semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, boleh sama-sama ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dan satu kali lagi, kalau saya katakan selamat pagi, mohon dijawab dengan jawaban pagi, sukses, gitu ya. Pagi, sukses. Jadi kalau saya katakan selamat pagi, jawabannya pagi, sukses. Siap ya? Kita jemput kesuksesan bersama-sama. Selamat pagi. Pagi. Baik, mudah-mudahan kesuksesan menyertai kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi ya. Kita akan coba masuk ke materi. Mohon bentar. Baik, sudah tampil di screen-nya masing-masing? Sudah ya? Yang putih sayang. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama. Ya, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Kita akan membahas dari awal kembali dari Al-Qur'an bestseller kita 10 besar ya. Yang pertama adalah Al-Qur'an besar atau Al-Qur'an yang sangat jumbo dengan ukurannya baik secara teks maupun dengan size cover dan lain sebagainya. Baik, kita akan lihat saja langsung kelebihan apa saja yang dimiliki oleh Al-Qur'an besar ini. Yang pertama saya ingin sampaikan deskripsi produknya. Al-Qur'an besar ini adalah mushaf Al-Qur'an non tajwid, jadi tidak ada warna tajwid di dalamnya, yang berukuran jumbo dengan size B4. Bahkan tagline yang kita bangun adalah jarak 1 meter masih terbaca dengan jelas. Nah, itu dari deskripsi produknya. Kemudian untuk spesifikasi produknya tentu saja kita buat dengan hardcover lux ya, spesial, ukuran B4 yang sangat besar, menunjang untuk tilawah harian dan tadarus untuk kalangan ibu-ibu yang sudah, bapak-bapak yang sudah lansia. Kemudian halamannya 624 halaman. Khotnya Rasam Utsmani. Sekali lagi khotnya Rasam Utsmani. Jadi ini Rasam Utsmani standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian untuk kertasnya premium QPP, bukan kertas biasa, dan tersedia 2 pilihan warna cover, merah dengan hitam. Dan keunggulan yang bisa kita tawarkan kepada customer kita adalah bahwasanya Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an bestseller. Al-Qur'an bestseller untuk kategori Nih ikut saya nih. Ya. Imut. Oke. Oke, baik. Keunggulannya adalah Al-Quran bestseller untuk kategori Al-Quran Imam. Al-Quran Imam itu memang sangat cocok untuk dijadikan sebagai Al-Quran ketika menjadi imam. Bagi para imam, terutama bulan Ramadan ya. Di pandemi kemarin itu luar biasa banyak sekali yang nanya untuk Al-Quran ini. Banyak juga yang jual dari kompetitor yang lainnya. Dan yang kedua, cocok juga untuk kalangan lansia yang sudah lanjut usia, yang sudah agak kurang jelas ketika membaca Al-Quran. Kemudian keunggulan yang ketiga dilengkapi dengan panduan wakaf ibtida dengan mulai hentinya, yang tentunya sangat memudahkan bagi siapapun yang membaca Al-Quran menggunakan Al-Quran besar ini, ya, karena kita akan tahu di mana ketika kita berhenti dan di mana ketika kita memulai. Kemudian dari perusahaan tentunya kita berikan garansi. Maksud garansi di sini adalah bisa ditukar dengan Quran yang baru jikalau memang Al-Quran ini terdapat kekeliruan, baik mungkin salah placing dan lain sebagainya. Ini dari segi keunggulan Al-Quran besar ini. Kemudian kita masuk kepada Al-Quran yang kedua. Ya, Al-Quran yang kedua yang bestseller juga adalah Al-Quran Al-Ihsan. Nah, Al-Quran Al-Ihsan ini adalah Al-Quran tafsir perkata tanpa tajwid. Ya, jadi tafsir Al-Quran tafsir perkata dengan pemisahan kata, ya, tidak bersambung. Adapun deskripsi produknya adalah Al-Quran terjemah perkata tafsiriyah non tajwid yang dilengkapi dengan transliterasi Latin. Sekali lagi non tajwid dan dilengkapi dengan transliterasi Latin.
Kemudian ada konten-konten menarik seperti asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian Riyadhus Shalihin, hadis-hadis sahih pilihan terjemahnya, mu'jam ataupun kamus kosakata Al-Quran, dan indeks doa dalam Al-Quran. Ini di antara kelebihan yang ditawarkan oleh Al-Quran Tafsiriyah Perkata Al-Ihsan. Dan untuk spesifikasi produknya, Al-Quran ini didesain dengan hardcover, ya, kemudian ukurannya A4, halaman 616 halaman, dan sekali lagi standar rasam atau khotnya atau teksnya menggunakan rasam Utsmani, standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk cover tersedia 4 pilihan cover. Dan keunggulan yang kita tawarkan adalah Al-Quran ini merupakan Al-Quran bestseller kategori low end. Jadi untuk kategori Al-Quran murah, memang ini sangat bestseller karena dari segi konten, dari segi isi sangat komplit sekali. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca dibantu dengan transliterasi, bisa memahami terjemah secara perkata, bahkan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan Al-Quran yang lainnya. Sehingga ini sangat bestseller untuk kategori low end dan cocok untuk kalangan pemula. Kalangan pemula di sini orang yang belum lancar membaca Al-Quran bisa terbantu dengan transliterasi Latinnya. Ya. Ini yang kedua, Al-Ihsan. Kemudian yang ketiga ada Al-Hafiz. Al-Hafiz ini adalah Al-Quran untuk hafalan, ya, Al-Quran hafalan cepat. Langsung saja kita lihat deskripsi produknya. Al-Quran ini adalah Al-Quran hafalan cepat metode 3 jam atau metode 3 blok warna. Oke, sebentar saya stop dulu untuk sebentar ya, mohon izin ke running text. Oke, sudah ya. Baik. Kita lanjutkan, mohon maaf sebentar tadi. Untuk spesifikasi produknya, ini adalah dari awal dari deskripsi produknya adalah Al-Quran hafalan cepat metode 3 jam, 3 blok warna yang dilengkapi dengan warna tajwid. Nah ini sudah ada warna tajwidnya. Kemudian dilengkapi dengan panduan menghafal, motivasi-motivasi Qurani dalam setiap halamannya, tema ayat, dan kolom checklist murojaah. Itu dari deskripsi produknya. Kemudian untuk spesifikasinya tidak jauh dari yang lain. Hardcover, ya, ukurannya lebih kecil, A5, ukuran sedang. Kemudian khatnya rasam Utsmani. Saya ingin selalu tekankan rasam Utsmani. Yang kita keluarkan adalah rasam Utsmani, standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Kemudian tajwid warna yang kita gunakan juga tajwid warna sesuai dengan standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Kertas kita gunakan kertas premium QPP, ya, dengan pilihan 5 warna cover. Kemudian dari keunggulan yang kita tawarkan apa? Keunggulan yang kita tawarkan dari Al-Quran Al-Hafiz ini adalah Al-Quran hafalan bestseller non-terjemah. Jadi kalau mencari Al-Quran di Google, silahkan googling. Untuk Al-Quran hafalan yang bestseller tetapi tanpa terjemah, insya Allah yang muncul adalah Al-Quran Al-Hafiz. Gitu ya. Karena khotnya yang besar, kemudian juga tentunya sudah banyak training-training yang kita sampaikan kepada masyarakat, ya, untuk kategori non terjemah, ya, untuk kategori non terjemah. Jadi ini Al-Quran bestseller yang kita usung bisa dengan one day one color, berarti kalau 1 hari 1 warna, insya Allah bisa luar biasa, 3 hari sudah 1 halaman, ataupun 1 hari 1 jam bisa, atau 1 hari bisa 3 warna sekaligus bisa, karena ini sistemnya adalah 3 jam 3 blok warna. Selanjutnya peringkat keempat ada Al-Quran hafalan untuk anak, ya, Tahfiz Junior. Deskripsi produknya, Al-Quran ini adalah Al-Quran hafalan yang didesain khusus untuk anak-anak. Dengan metode 5 waktu atau 5 jam, itu tergantung kepada customer nanti, bisa menggunakan 5 jam, ataupun 5 waktu, ya, 5 waktu sholat bisa, gitu kan. Atau misalkan bisa menggunakan juga one day one color untuk yang paling ringannya. Kemudian sudah dilengkapi dengan terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, ya, standar Kementerian Agama Indonesia, dan juga tentunya warna tajwid. Dan tidak kalah menarik, ya, Al-Quran ini sudah dilengkapi dengan transliterasi. Karena anak-anak barangkali ada yang belum lancar, maka insya Allah dengan transliterasi akan memudahkan membacanya lebih baik lagi. Spesifikasi produknya hardcover, ukuran B5, lebih besar, ya. Kemudian rasam Utsmani standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Tajwid warna standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Terjemah pun standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukan standar Cordoba.
gitu ya. Jadi ini standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita patuh kepada pemimpin ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang ketiga, keunggulan produk adalah Al-Qur'an hafalan bestseller untuk anak. Ya, googling kita cari Al-Qur'an hafalan untuk anak, insya Allah yang muncul adalah Tahfidz Junior. Ya, saking sudah dikenalnya di masyarakat. Kemudian dilengkapi dengan terjemah, desain cover dan layout yang cocok, layoutnya cocok untuk anak-anak, sudah disesuaikan ya. Dan juga tentunya insya Allah bergaransi ya, kalau ada cacat, ada kekurangan insya Allah bisa ditukarkan dengan yang baru. Yang kelima, ini mushaf tahfiz, Al-Quran hafalan reguler untuk umum ya. Anak-anak bisa, kemudian dewasa bisa. Jadi ini bisa masuk ke mana saja, reguler ya, tetapi ada yang khusus untuk anak yang tadi, yang tahfiz junior. Deskripsi produknya untuk Al-Quran mushaf tahfiz ini, Al-Quran hafalan mudah metode 5 waktu, atau bisa juga 5 jam, tergantung kepada pengguna. 5 waktu bisa menggunakan waktu sholat, atau 5 waktu itu menggunakan 5 hari, karena one day one color, yang paling minimal sekali. Atau 5 jam, silahkan saja gitu ya. Tergantung kepada pengguna. Hanya yang kita usung adalah metode 5 waktu, karena kita susun berdasarkan 5 warna yang sudah kita masukkan ke dalam setiap halamannya. Dan dilengkapi warna tajwid dan terjemah standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk spesifikasi produk hardcover, kemudian ukurannya A5 ya. Dan walaupun ada juga mungkin ke depan ukuran yang lebih besar. Kemudian khatnya Rasm Utsmani standar Kementerian Agama Republik Indonesia, tajwid dan terjemah juga standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Kertas premium ya, QPP yang kita gunakan dengan 4 pilihan warna cover. Keunggulannya apa? Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an hafalan super bestseller. Jadi yang ini super ya. Kalau yang tadi bestseller, yang ini super bestseller. Kenapa saya berani mengatakan super bestseller? Karena sejauh ini dari awal kemunculan Al-Quran hafalan yang 5 blok warna ini, saya dapat data, saya bocoran, ini sudah jutaan kopi yang terjual. Baik itu dalam nama mushaf tahfiz, ataupun yang dijual oleh Cordoba secara langsung, Al-Hufaz. Karena ini sama ya, tidak ada perbedaan, hanya beda nama saja, judul saja. Yang ini tahfiz, yang satu lagi Hufaz. Gitu kan, yang satu dijual oleh Cordoba langsung, yang satu dijual melalui Gramedia. Jadi nanti kalau ada yang menanyakan mushaf Al-Hufaz, langsung saja dikasih tahfiz, jangan banyak mikir lagi, gitu ya. Tidak perlu, wah kita nggak punya, jangan jawab nggak punya, tapi kita punya, yaitu Al-Quran tahfiz. Ya, jadi bisa saling mendukung. Jadi ketenaran Al-Hufaz insya Allah bisa dimanfaatkan oleh mushaf tahfiz. Begitupun sebaliknya, karena sama-sama Quran 5 blok warna, ya. Dan saking super bestsellernya sudah terjual jutaan eksemplar hingga hari ini ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ke depan saya harapkan semua sales menyampaikan kepada customer kalau ada yang bertanya tentang Al-Quran hafalan yang misalkan Al-Hufaz, langsung saja dikasih dengan mushaf tahfiz. Kalau menanyakan kok bedanya namanya saja, isinya sama gitu ya. Baik, yang keenam ada Al-Quran An-Najah. Baik, untuk yang keenam Al-Quran An-Najah. Nanti soal di akhir akan kita jelaskan tentang perbedaan Rasm Utsmani dengan Indonesia dengan yang luar ya. Insya Allah kita akan bahas nanti di belakang. Sekarang kita lanjutkan dulu ke peringkat keenam. Ada An-Najah. Sebetulnya bahasa Arabnya An-Najah, bukan An-Najaah ya. An-Najah itu artinya sukses gitu ya. An-Najah kalau kita ulangan tuh, misalkan kita ada UAS atau apa di kampus, kalau yang bahasa Arab selalu dikatakan ma'an najah, semoga sukses gitu. Jadi an-najah Al-Qur'an ini Al-Qur'an perkata sambung transliterasi ya, perkata sambung. Jadi tidak ada pemisahan kata, dilengkapi dengan transliterasi dan sudah tajwid warna. Kita lihat langsung saja deskripsi produknya. Al-Qur'an terjemah perkata sambung tajwid warna ya, tajwid warna dilengkapi dengan transliterasi Latin, kemudian ada konten-konten pilihan yang sangat bermanfaat, yaitu ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, Riyadus Shalihin, hadis-hadis pilihan terjemahnya, mu'jam atau kamus kosakata Al-Quran, dan juga indeks doa di dalam Al-Quran. Ini kelebihan yang dimiliki oleh An-Najah ya. Kemudian spesifikasinya tentu saja hardcover ya, lux, kemudian ukurannya
A4, kalau tidak salah ada ukuran yang lebih kecil juga. Kemudian khatnya Rasam Utsmani standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini saya selalu tekankan karena ada orang mengira Indonesia itu bukan Rasam Utsmani, sama saja Rasam Utsmani ya. Kemudian kertas premium QPP dengan 4 pilihan warna cover. Kelebihan atau keunggulannya, best seller untuk kategori perkata sambung transliterasi. Ini tipe ya, transliterasi. Dan tajwid warna. Cocok untuk kalangan pemula yang sedang semangat membaca Al-Quran karena ada transliterasinya. Kemudian juga tidak kalah menarik, desainnya yang sangat luar biasa, eksklusif ya. Sekali pandang insya Allah akan jatuh cinta. Kemudian cocok untuk yang ingin belajar terjemah perkata. Jadi bisa belajar membacanya dengan transliterasi, bisa belajar terjemahnya dengan terjemah perkata. Ya, ini kelebihannya. Dan khotnya insya Allah lebih besar dibanding Al-Quran sejenis. Insya Allah ya. Yang ketujuh ada At-Taqwim. Nah kalau ini kategori mushaf yang tidak ada terjemah. Al-Quran At-Taqwim ini adalah Al-Quran mushaf, kategori mushaf yaitu non terjemah yang dilengkapi dengan waqaf ibtida. Ya, ini deskripsi lengkapnya. Mushaf Al-Quran tajwid warna dan waqaf ibtida jeda dengan materi penjelasan hukum tajwid ringkas. Wah ini luar biasa. Bagi orang yang ingin fokus belajar Al-Quran, membacanya gitu ya, kemudian belajar tajwidnya, kemudian ingin terbantu dengan waqafnya, tanda waqafnya, ibtida dan jedanya, mulai seperti itu, maka insya Allah akan sangat terbantu. Spesifikasinya hardcover ya, seperti yang lainnya, ukurannya A5, bahkan ada yang lebih besar juga. Khat Rasam Utsmani, standar Kementerian Agama, dan kertas premium QPP ya. Ada 4 pilihan warna yang saya tampilkan di sini. Keunggulannya apa? Best seller untuk Al-Quran tilawah. Ini Ramadan ini luar biasa, momen yang sangat luar biasa. Karena orang kebanyakan fokus untuk tilawah atau tadarus. Maka Al-Quran ini sangat cocok sekali. Ya, sangat cocok sekali. Kenapa? Karena terbantu dengan warna tajwid, terbantu dengan tanda waqaf ibtida jedanya, kemudian terbantu dengan penjelasan warna tajwid yang ringkas tapi insya Allah sangat jelas. Ringkas tetapi sangat jelas. Di bagian bawahnya ada penjelasan tanda waqaf, ada penjelasan hukum-hukum tajwid. Contohnya misalkan idgham bi gunnah, apa itu gunnah, bagaimana cara bacanya ada di bagian bawahnya ya. Dan tentunya bergaransi seperti yang lainnya ya. Kalau ada kerusakan ketika beli ataupun ada salah placing, insya Allah bisa ditukarkan ya dengan yang baru yang tidak ada kesalahan placing dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 ada 10, tinggal 3 lagi. Yang ke-8 ada Al-Quran Mushaf Tahfiz per jilid. Nah ini lanjutan dari yang tadi ya, pengembangan dari Mushaf Tahfiz yang super best seller yang saya katakan tadi. Ini Mushaf Tahfiz per jilid ya. Al-Quran hafalan mudah, metode 5 waktu atau 5 blok warna atau bisa juga 5 jam. Dilengkapi dengan warna tajwid dan terjemah standar Kementerian Republik Indonesia. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal tentang Mushaf Tahfiz yang super bestseller. Kemudian hardcover lux, ukuran B6. Ini lebih kecil, ya, ukuran B6 dan terdiri dari 6 jilid. Jadi kalau dibagi setiap jilidnya kurang lebih ada 5 juz, ya, 6 kali 5 kan 30. Kemudian khotnya Rasam Utsmani standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah ada tajwid warnanya, sudah ada terjemahnya. Menggunakan kertas premium QPP dan ada 6 warna cover, hard cover semuanya, 6 jilid, 6 hard cover yang sangat eksklusif ya, sangat eksklusif sekali. Dan ini super best seller karena sama dengan pendahulunya, tidak ada perbedaan, hanya bedanya dalam bentuk kemasannya saja per jilid gitu ya. Dengan ukuran yang relatif lebih kecil yaitu ukuran B6. Sangat cocok ini untuk kalangan pelajar, mahasiswa, dan traveler karena bisa masuk ke dalam tasnya ya. Insya Allah sangat fleksibel juga, tidak perlu dibawa semuanya. Kalau kita sedang menghafal juz 30, ambil saja yang terakhir, jilid yang terakhir. Menghafal juz-juz awal, 5 juz awal, ambil aja jilid yang pertama. Ini banyak yang mau, termasuk saya juga ya. Kalau berkenan, mintalah satu. Jangan minta Ustadz beli, bolehlah insya Allah ya kita beli. Baik. Al-Quran Mushaf Tahfiz per jilid ini Al-Quran hafalan super bestseller ya, super bestseller seperti pendahulunya yang komplit 30 juz karena terdiri dari 5 blok warna dan ini sangat
sangat luar biasa sekali bisa kita tawarkan. Kenapa? Karena lebih ringan, lebih enak dibawa kemana-mana, tidak ribet, tidak berat gitu kan. Dan sesuai dengan keperluan. Dan cocok ditawarkan kepada kalangan pelajar, mahasiswa, dan traveler muda yang senang berjalan-jalan karena akan muat di kantong kecilnya insya Allah ya, di tas kecilnya. Langsung yang ke-9 ada Al-Quran Tajwid Mudah Tartil. Ini untuk kategori Al-Quran belajar tajwid. Jadi Al-Quran ini adalah Al-Quran belajar tajwid. Nah, bukan untuk hafalan ya, untuk belajar tajwid secara praktis menggunakan kode alfabet yang dilengkapi dengan materi lengkap hukum-hukum tajwid. Dan latihan tajwid dalam setiap halamannya, dalam setiap barisnya ada 2. Bahkan dalam ke depan insya Allah kita akan kembangkan yang hanya 1 baris 1 hukum. Ya, ini ada 1 baris 2 hukum ya. Supaya lebih lengkap lagi penjelasannya ketika latihan, kita akan sedang develop insya Allah untuk yang 1 baris 1 hukum. Kemudian sangat mudah dan aplikatif karena tidak bertele-tele. Ketika misalkan innalladzina kafaru ada tanda apa? Ada nun berwarna magenta. Nanti dijelaskan baca tahan dengung 2 harokat dibaca inna. Jadi tidak bertele-tele, tidak teoritis tetapi lebih aplikatif. Ini kelebihan tartil ya. Sedangkan untuk yang teoritis itu disimpan di halaman-halaman awal, di halaman-halaman hancis ya. Itu materi tajwid lengkap dari mulai definisi, dari mulai contoh di dalam Al-Qur'an, kemudian juga cara baca, itu lengkap di halaman hancis itu secara teori. Sedangkan yang di dalam halaman-halaman di dalam itu adalah yang praktikal, yang aplikatif, tidak bertele-tele ya ketika membaca Al-Quran. Kemudian spesifikasinya hardcover, lux ya, ukuran A4 karena memang untuk menunjang supaya bisa dibaca oleh kalangan yang sudah lansia ya. Kemudian juga khatnya Rasem Utsmani standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Kertasnya premium QPP seperti yang lainnya dan ada 4 pilihan warna cover. Keunggulannya bestseller untuk kategori Al-Quran belajar tajwid mudah transliterasi. Karena sudah ada transliterasinya untuk membantu orang yang sedang belajar Al-Quran atau melancarkan Al-Quran. Cocok untuk kalangan pemula yang sedang semangat belajar tajwid. Dan tentunya bergaransi dan juga khotnya insya Allah besar ya, cukup besar dibanding dengan Al-Quran yang sejenis. Yang ke-10, sebelum nanti kita masuk ke dalam ranah pembahasan yang tentang khot, tentang Rasem Utsmani dan lain sebagainya. Yang ke-10 ada Al-Quran hafalan cepat Al-Hafiz yang tadi, yang bestseller, tapi ini dalam bentuk per juz. Jadi kalau mushaf tahfiz dibuat per jilid, kalau mushaf Al-Hafiz dibuat per juz ya, lebih lebih ringan lagi tentunya ya. Nah, untuk spesifikasi produknya, untuk deskripsi produknya, Al-Quran hafalan cepat metode 3 jam, 3 blok warna ya. Per juz yang dilengkapi warna ini non warna tajwid ya. Untuk yang per juz ini mohon maaf ya, belum diupdate nya, copy paste. Ini non tajwid ya, non tajwid dengan panduan menghafal, motivasi, tema ayat dan kolom checklist murojaah ya. Kemudian spesifikasi produknya box kulit ya. Covernya ini boxnya cover kulit sintetis ya, ukuran A5, ukuran sedang. 30 juz soft cover. Kalau yang per jilid itu hard cover, kalau yang per juz memang tidak mungkin dibuat hard cover ya. Kegedean covernya nanti daripada isinya. Jadi soft cover ya. Khat Rasem Utsmani ya. Dan juga tajwidnya tidak ada tajwid ya. Ini salah ya. Tadi copy paste ya. Kertas premium QPP. Oh, ini juga sepertinya salah, harusnya kertas HPS ya. Punten ya, ini copy paste biar cepat tadinya ya. Multicolor untuk covernya multicolor karena masing-masing juz beda warnanya. Baik, keunggulan produk Al-Quran hafalan bestseller non tajwid seperti pendahulunya itu Al-Hafiz Tajwid. Kemudian teksnya besar, mudah, praktis, dibawa kemana-mana sesuai keperluan. Lagi menghafal juz 30 cukup membawa 1 juz saja. Bahkan bisa ditenteng, bisa dibawa kemana-mana ya. Baik, sekarang kita masuk ke program pelatihan One Day One Color ya. Untuk program pelatihan One Day One Color yang banyak ditanyakan juga sebagai support ya, support untuk penjualan produk. Yang pertama, deskripsi program dulu. Program pelatihan One Day One Color adalah program pelatihan gratis atau free training yang kita berikan kepada customer
ya untuk menghafal Al-Quran secara mudah menggunakan Al-Quran hafalan Cordoba. Mau itu Al-Hafiz, mau itu Tadi mana Tahfiz, nih? mau itu Tahfiz Junior, insya Allah kita berikan. Ya, kita berikan. Yang mana saja, yang penting Al-Quran hafalan dari Quran Cordoba. Ya. Dan alhamdulillah selama ini sudah sangat terbukti membantu dengan ribuan alumni baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti di Malaysia ya yang sudah pernah mengadakan training untuk hafalan Al-Quran ini ya. Kemudian syarat dan ketentuannya kalau untuk Gramedia ini pembelian Al-Quran Mushaf Tahfiz ya tipe yang mana saja minimal 300 eksemplar, minimal 300 eksemplar. Kemudian yang kedua, boleh tidak membeli mushaf tahfiz, boleh dengan produk yang lainnya selain mushaf hafalan, selain Al-Quran hafalan, dengan ketentuan 500 eksemplar. Misalkan pinginnya membeli yang tadi ya, yang hanya mushaf saja, yang untuk tadarus saja, tapi ingin juga ada training menghafalnya, boleh. Ya, dengan ketentuannya adalah, syarat dan ketentuannya adalah 500 eksemplar. Kalau Al-Quran mushaf tahfiz 300, kalau selain itu, tapi masih Al-Quran Cordoba, insya Allah kita support juga pelatihan ya, itu 500 eksemplar. Ya, boleh. Itu untuk program pelatihan One Day, One Color. Untuk diketahui oleh semua sales. Ya, kalau ada yang bertanya tentang pelatihan, insya Allah kita support gratis, free training. Hanya syaratnya adalah ada pembelian Al-Quran, yaitu 300 eksemplar. Kemudian, menyangkut tentang teks atau rasem atau tulisan Al-Quran, ada yang bertanya tentang apakah Al-Quran Indonesia ini sudah termasuk khatnya Rasam Utsmani? Sudah. Ya, khatnya sama-sama Rasam Utsmani. Ya, Rasam Utsmani itu adalah rasam yang sudah diresmikan dipakai di seluruh dunia. Yang penulisnya itu adalah Syekh Utsman. Ya, pernah mungkin ada yang melihat videonya gitu kan, jadi ditulis tangan itu luar biasa. Ditulis tangan kemudian nanti di scan dan digunakan di seluruh dunia ya. Itu mushaf Rasam Utsmani, Utsman Toha ya. Baik, kita lihat saja langsung perbedaan dan persamaan khat Rasam Utsmani standar Indonesia dengan yang bukan atau dengan yang lain atau standar Madinah ya. Nah, perbedaannya kita berangkat dari perbedaan. Kemudian nanti kita gabungkan dalam persamaan. Jadi kita jangan kebalik, jangan persamaan kemudian perbedaan dulu. Kita akan lihat perbedaannya dulu. Perbedaannya adalah yang pertama, kalau yang Indonesia itu, ini umum ya, Indonesia dan non-Indonesia. Bedanya yang pertama adalah dari segi standarisasi tanda baca. Standarisasi tanda baca dalam teks atau dalam khat atau dalam rasem. Ya, dalam penulisan. Teks ayat itu ada standarisasi. Contohnya tadi saya tidak sempat screenshot ya untuk membedakan. Kalau yang Al-Quran Indonesia, contohnya satu saja saya berikan contoh. Untuk tanda baca, ya tanda baca mad, contohnya waw, iya dan alif. Untuk standar Indonesia itu waw dan iya itu dikasih tanda sukun, tanda mati, tanda sukun. Sedangkan untuk yang standar Madinah dikosongkan. Tidak ada sukunnya, tidak ada tanda matinya. Itu bedanya standarisasinya. Jadi kalau Indonesia memakai tanda mati atau tanda sukun, kalau yang Madinah, yang bukan, yang non-Indonesia itu dikosongkan saja. Seakan-akan tidak ada tanda bacanya di situ. Padahal cara bacanya sama, gitu ya. Padahal cara bacanya sama. Dan kalau orang yang tidak tahu menganggap Quran Madinah itu salah, kok ini nggak ada tanda sukunnya. Itu bukan salah, beda standarisasi. Pernah terjadi dulu gitu ya, ada orang datang ke toko Gramedia, saya dapat juga informasi, kemudian melihat kok ini tidak ada sukunnya, kok ini ya-nya tidak ada sukun, waw-nya tidak ada sukun, wah ini salah, ini dilaporkan gitu kan. Padahal memang tidak salah, betul, tapi standarisasinya yang berbeda. Standar Madinah, sedangkan kita gunakan standar Indonesia. Yang kedua, perbedaannya adalah dalam segi tashih. Kalau yang Indonesia pasti memperoleh tashih dari Lajnah Pentasihan dari Kemenag, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan yang non-Indonesia dipastikan ilegal. Kenapa? Karena tidak akan memperoleh tanda tashih. Gitu ya. Banyak juga ada beberapa penerbit yang memaksakan diri menerbitkan yang versi Madinah ini, kemudian kan ditegur oleh
lajnah karena tidak patuh kepada aturan yang dibuat di rumah sendiri di kita di Indonesia ya. Gitu kan, karena kita punya amir, punya pemimpin dalam hal ini lajnah, maka kita harus patuh kepada lajnah. Bisa saja kita terbitkan, tetapi kita harus patuh ya. Standarisasinya mengacu kepada lajnah ya. Kemudian konsekuensinya kalau menerbitkan atau menjual yang tadi ya ilegal gitu ya, ilegal. Nah, kita juga harus menjadi sebuah warning ya, agar tidak terpancing untuk menjual produk yang memang tidak ada tanda tashihnya dari Lajnah Kementerian Agama Republik Indonesia. Persamaannya sekarang sama-sama resem Utsmani. Silahkan saja diperhatikan sama persis jenis tulisannya sama. Hanya mungkin yang beda itu nanti ada yang hot Bombay ya. Bombay itu yang zaman dulu tuh yang gede-gede, yang gemuk-gemuk tulisannya itu Bombay. Sudah jarang dipakai sekarang. Tapi sekarang hampir semua penerbit menggunakan rasem yang sama, yaitu rasem Utsmani. Hanya dengan cara baca yang sama. Yang membedakan apa? Tanda baca saja. Standarisasi tanda bacanya saja. Jadi perbedaannya adalah standarisasi tanda baca. Persamaannya sama-sama rasem Utsmani dengan cara baca yang sama. Dan kalaupun ada terjemah, pasti maknanya sama. Tidak ada perbedaan. Gitu ya. Katanya sama. Kemudian terjemahnya sama, kemudian cara bacanya sama, yang membedakan tanda baca, standarisasi tanda baca. Ya, kalau di kita menggunakan fathah berdiri, kalau di sana, kalau yang luar itu fathahnya masih fathah miring, gitu kan? Tetapi ada fathah berdirinya. Kalau kita mah langsung saja fathah berdiri. Itu contoh tanda baca. Atau tadi sukun atau tanda mati. Pada wau, pada ya sebagai tanda bacaan mad. Kalau di kita ada tanda sukun, kalau di luar dikosongkan. Tapi cara baca sama saja. Jenis rasem sama saja. Ya, seperti itu. Tetapi sekali lagi kita harus berangkat dari perbedaan antara legal dengan ilegal. Ya, ilegal karena dalam hal ini tidak memperoleh lajnah tasih dari Lajnah Pentasihan Indonesia. Itu mengenai perbedaan dan persamaan hot rasem Utsmani standar Indonesia dengan non Indonesia atau dalam hal ini standar Madinah ya, standar Timur Tengah. Baik, dan alhamdulillah saya juga perlu informasikan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwasanya Al-Qur'an Cordoba ini sampai detik ini menjadi market leader ya. Jadi kalau kita cari googling mencari Al-Quran, pasti yang muncul itu Quran Cordoba. Di marketplace pun kita cari, mau Quran hafalan atau Quran apapun gitu ya. Kita klik, yang keluar itu pasti Quran Cordoba. Mau itu Hafiz, mau itu Tahfiz, mau itu Tahfiz Junior, mau itu Hufaz, ya, yang dijual oleh Cordoba secara sendiri. Itu alhamdulillah sampai detik ini menjadi market leader. Ya, produknya tersebar di mana-mana. Bahkan sudah diketahui oleh kebanyakan masyarakat, ya, kebanyakan masyarakat. Kemudian saya ingin tambahkan juga tentang fungsi-fungsi Al-Quran yang kita keluarkan. Ada Al-Quran segmentasi low end seperti yang tadi. Ada Al-Quran segmentasinya menengah ke atas seperti yang mushaf tadi, mushaf yang sudah ada waqaf ibtidah, sudah ada warna tajwidnya juga. Dan juga ada segmentasi penghafal Al-Quran seperti yang tahfiz, hufaz, kemudian tahfiz junior, dan juga yang perjilid ya, serta perjuz. Ada juga segmentasi belajar tajwid, dalam hal ini Al-Quran tartil. Jadi Al-Quran ini memang ada segmentasi pasarnya masing-masing. Ada orang yang ingin belajar tajwid, kita arahkan kepada tartil. Ada orang yang ingin menghafal Al-Quran, kita arahkan kepada Al-Hafiz atau tahfiz junior jika yang membeli adalah keperluan untuk anak-anak. Ada yang ingin tilawah saja, bisa kita berikan mushaf besar, atau masih yang muda-muda kita berikan juga alternatifnya yang tadi, takwim ya, seperti itu. Jadi Al-Quran kita ini yang kita sebar, yang kita pasarkan, termasuk yang 10 besar ini memiliki segmentasi pasar masing-masing. Jadi tidak ada rebutan dalam hal ini insya Allah ya. Dan untuk yang diterbitkan oleh Cordoba seperti Al-Hufaz yang seringkali dipertanyakan oleh kawan-kawan sales,
jangan menjadikan sebagai hambatan. Justru itu menjadi apa namanya ya? Menjadi keunggulan. Jadi ketika orang sudah kenal Al-Hufaz, kemudian mencari ke toko Gramedia Al-Hufaz, langsung ditawarkannya adalah tahfiz. Kemudian kalau dikatakan, oh ini bukan yang saya cari, tinggal kita berikan pengetahuan, knowledge tentang produk, bahwasanya sama saja, yang membedakan hanya dari segi namanya saja atau judul produknya saja. Isi, konten, penerbit, semuanya sama, gitu ya. Jadi insya Allah bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung. Tidak perlu khawatir insya Allah ya. Ini untuk Al-Quran yang super bestseller yang bisa diperjuangkan untuk terus ada di top ya, top leader dalam segi market atau penjualan di pasaran. Dan saya juga ingin memberikan testimoni secara pribadi karena kebetulan di sini ada Al-Quran yang per jilid itu. Satu kali pandang itu bagi saya sendiri luar biasa, sangat tertarik. Jadi ini sangat luar biasa bagi teman-teman sales karena Al-Qur'annya dari segi konten ini Al-Qur'an yang super bestseller. Hanya tinggal bagaimana kita menyampaikan kelebihan produk ini terutama yang dikemas dalam bentuk per jilid ya, dengan harga yang tanda petik ya cukup tinggi dibanding yang 30 juz dalam satu bundel 30 juz. Ini harus kita berikan knowledge bahwasanya ini Al-Qur'an yang sangat eksklusif. Ya, kenapa eksklusif? Hardcover per jilid, kemudian dengan ukuran yang relatif mudah dibawa kemana-mana, cocok bagi kalangan pelajar, mahasiswa, santri tahfiz, bahkan bagi traveler. Jadi ini luar biasa. Jadi walaupun bentuknya walaupun kemasannya dan harganya lebih tinggi, justru ini bisa menjadi nilai jual lebih bagi kita karena kita menjual per jilidnya. Kemudian eksklusif covernya, eksklusif boxnya juga, desainnya luar biasa, sangat menarik. Saya sendiri sangat luar biasa, ingin sekali. Bahkan saya yakin juga banyak teman-teman yang ingin memiliki Al-Quran tahfiz per jilid ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat. Ya, saya akan, insya Allah akan saya tanggapi. Kalau yang tidak bisa ditanggapi sekarang, insya Allah nanti di PR-kan ya. Silahkan yang ingin bertanya ya, yang ingin bertanya silahkan. Saya buka pertanyaan. Yang masih ada penasaran tentang khot, tentang rasem, tentang produk yang 10 besar yang tadi saya sampaikan, silahkan ya. Boleh diajukan pertanyaannya. Baik, ada 59 partisipan ya, cukup banyak alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini tentunya. Silakan, saya buka ya pertanyaan. Sudah di-admit ya, alhamdulillah sudah di-admit. Yang belum masuk silakan. Mohon maaf juga tadi karena fokus ke materi, jadi ada beberapa yang lambat meng-admitnya. Mohon maaf ya, insya Allah. Tapi mudah-mudahan bisa. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, silakan. Selamat pagi, salam inspirasi Gramedia Metropolitan Cilengsi. Baik, silakan. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk Al-Quran Tartil itu yang tadi ya, yang harga 189, yang full tajwid. Iya. Aha. Itu kan ada yang pakai tulisan pulpen, itu customer sering nanya. Cuman di kita kan di Gramedia nggak ada pulpen yang itu, yang tunjuk itu. Oh, yang IPEN. Yes. IPEN mungkin ya. Yes. Iya, iya. Itu mohon dijawab Pak, itu untuk pulpen gimana kita cara menjawab customer-nya. Baik. Baik, untuk yang IPEN, saya ingin sampaikan bahwasanya untuk yang produk IPEN kita sudah tidak lanjutkan. Jadi sudah tidak ada. Jadi yang ada adalah yang biasa saja, non IPEN. Dulu sempat kita ada kerjasama yang dalam versi IPEN-nya, tetapi untuk kali ini sudah beberapa tahun ke depan, mungkin 3 tahun ke belakang, kalau tidak salah 3 tahun ke belakang itu sudah tidak ada. Jadi mohon disampaikan kepada customer untuk IPEN-nya memang sudah tidak diproduksi lagi. Jadi yang tersedia hanya dalam bentuk yang biasa saja, mushaf saja. Itu mungkin. Jadi untuk IPEN sudah tidak diproduksi lagi ya, tidak dilanjutkan. Ya, itu baik, yang terima kasih Pak.
Sama-sama. Baik, ada pertanyaan dari Pekanbaru ya, Gramedia Sudirman Pekanbaru. Selain perbedaan Rasam Utsmani yang Pak Ustadz sampaikan tadi, apakah perbedaan antara Quran Madinah dengan Quran yang ada di toko? Mengapa konsumen banyak mencari Quran Madinah? Apa keunggulan Quran Madinah ini? Baik, kenapa banyak konsumen yang mencari Al-Quran Madinah? Ini tidak terlepas dari campaign yang dilakukan oleh beberapa ustaz, beberapa lembaga gitu ya, lembaga belajar Al-Qur'an yang memang lebih cenderung suka menggunakan Al-Qur'an Madinah. Ya, karena dianggap sesuai dengan lebih sesuai dengan standarisasi khot Rasam Utsmani itu sendiri. Jadi kalau Hamzah bisa dibedakan mana Hamzah. Kalau yang Quran Indonesia kan antara Hamzah dengan Alif itu kadang-kadang tidak bisa dibedakan. Kecuali yang betul-betul bentuknya Hamzah. Ada yang Hamzah ditulis dalam bentuk Alif. Padahal itu adalah Hamzah. Itu di antara perbedaan Quran Indonesia dengan Quran Madinah. Tapi untuk Quran Madinah, Hamzah itu mau dalam bentuk alif ataupun dalam bentuk Hamzahnya sendiri memang dibedakan. Selalu ada Hamzah di atas alif, selalu ada Hamzah di atas waw, selalu ada Hamzah di atas iya. Itu yang membedakan. Jadi mereka lebih cenderung, jadi memang ini tidak terlepas dari campaign yang dilakukan oleh beberapa ustaz, beberapa pengajar, beberapa yayasan pengajaran Al-Quran yang lebih cenderung. Bukan berarti Quran Madinah lebih unggul, tidak. Tapi lebih cenderung cocok menggunakan Al-Quran Madinah karena lebih jelas dari segi tadi pembedaan antara Hamzah dengan alifnya gitu ya. Kemudian ada perbedaan juga dari segi tanwin. Kalau ada yang di toko mungkin megang, saya kebetulan tidak ada di sini ya Quran Madinahnya. Jadi kalau tanwinnya itu kalau Quran Madinah, kalau bacaan ikhfa, bacaan idgham itu tidak sejajar. Tetapi begini ya, kalau terlihat begini ya. Jadi tanwin itu begini, tidak sejajar begini. Kalau Quran Indonesia semuanya sejajar begini ya. Kalau Madinah itu kalau bacaan ikhfa atau idgham dia tidak sejajar. Itu menjadi kemudahan bagi sebagian orang untuk membedakan oh ini bacaan ikhfa, oh ini bacaan idgham bukan bacaan izhar. Sedangkan bacaan izhar itu sejajar, bacaan ikhfa dan idgham tidak sejajar. Nah, gitu. Karena di Madinah belum begitu familiar menggunakan warna tajwid. Belum begitu familiar. Sedangkan di Indonesia kita tambahkan dengan warna tajwid sehingga walaupun tanwinnya sama sejajar tapi karena warna tajwidnya berbeda maka kita pun sebetulnya sudah terbantu dalam hal ini dengan warna tajwid gitu ya. Jadi memang kelebihannya yang tadi adalah dari segi pembedaan dari segi tanda bacanya sebagian orang menganggap lebih mudah sebagian orang, tetapi sebagian yang lain ada mengatakan susah karena sudah kadung dari awal belajarnya pakai Quran Indonesia, begitu pakai Quran Madinah pusing karena ada tanda baca yang berbeda, seperti sukun tidak ada atau tanwinnya kok miring-miring atau misalkan fathah berdirinya kok enggak ada, tidak ada kasroh berdiri, yang ada adalah ya kecil, yang ada adalah waw kecil. Di Madinah tidak ada domah terbalik, itu tidak ada, diganti dengan waw kecil misalkan. Bagi sebagian orang susah, tapi bagi sebagian orang mudah. Jadi sebetulnya sekali lagi kenapa banyak yang mencari itu karena memang tidak terlepas dari campaign yang dilakukan oleh sebagian ustadz, sebagian lembaga yang lebih memilih mushaf Madinah dibanding mushaf standar Indonesia. Padahal sama-sama Rasam Utsmani. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mau tanya maksud dari tashih lajnah. Tashih itu adalah surat kelulusan. Surat kelulusan, sertifikat kelulusan. Bahwasanya Al-Quran yang diterbitkan sudah melalui pengecekan standarisasi baik oleh internal penerbit maupun oleh internal dari lajnah, dari lembaga pentasihan di Kementerian Agama. Jadi di internal penerbit sudah diperiksa, di internal pemerintahan dalam hal ini Kementerian Agama pun sudah lulus, sudah diperiksa oleh tim ustadz-ustadzah, tim doktornya, tim profesornya gitu ya. Sehingga karena sudah layak disebarkan ke masyarakat, dilampirkanlah sertifikat atau tanda tashih. Tashih itu artinya sertifikat kelulusan. Nah, kalau tidak ada sertifikat kelulusan secara hukum
Indonesia itu dianggap ilegal, gitu. Ilegal, tidak bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Itu yang disebut dengan tashih lajnah atau lembaga pentasihan, lembaga standarisasi, gitu ya, standarisasi. Kemudian jika ada pesanan khusus dalam jumlah yang banyak dan cepat, apakah pihak toko bisa langsung memesan ke Cordoba? Nah, ini bukan kewenangan saya dalam hal ini kewenangan jajaran manajemen ya. Nanti mungkin ada Bunda Ari, ada Pak Fahri dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa japri ya ke beliau seperti itu. Karena saya tidak ada dalam ranah itu. Jadi kalau dalam pemesanan, dalam order, nah ini urusannya langsung ke manajemen. Kalau saya hanya menyampaikan dari segi knowledge produk saja. Kemudian mohon izin live operasional toko. Oke, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan lagi dan toko akan segera buka. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri saja. Dan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan secara offline ya, melalui PIC-nya ke Bang Andri ya. Kalau dari Cordoba nanti ada Bang Andri yang memfasilitasi, termasuk yang tadi pemesanan ke toko Cordoba apakah bisa langsung atau tidak. Langsung saja japri ke beliau, nanti disampaikan ke manajemen. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lainnya untuk lebih mematangkan lagi kalau ada masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu Prita, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah, terima kasih ya. Kalau masih ada pertanyaan boleh japri saja nanti ya, silahkan. Oke, salam inspirasi. Salam inspirasi ya. Semangat, sukses insya Allah. Sukses buat Cilengsi, Mas Eko. Silahkan yang mau saling bersapa dulu. Kita akhiri, silakan. Sapa buat semua teman-teman Gramedia se-Indonesia, Pekanbaru, Pakuan. Luar biasa ya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya, omsetnya terus naik ya, walaupun di masa pandemi tetap optimis, insya Allah omset kita naik. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.